Coba dengarkan. Baik anak-anak Bapak semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk materi kita hari ini itu udah Bapak berikan materinya di grup. Jadi Bapak biasanya seperti itu. Materi yang akan kita pelajari untuk minggu ini berarti minggu sebelumnya sudah Bapak berikan. Biar anak-anak Bapak sudah membaca dan memahami. Ya, jadi seperti itu. Ada dibaca? Ada? Coba yang membaca materinya coba tunjuk tangan. Yang belum melihat sama sekali. Nah, coba tunjuk tangan. Yang belum melihat sama sekali. Jujur aja. Yang belum melihat sama sekali. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Itu yang belum melihat sama sekali. Ya. Kenapa belum dilihat? Apa alasannya? Kenapa? Kenapa belum dilihat? Ya, yang sudah melihat tapi belum membaca. Kan ada juga tuh. Udah dilihat, sekedar dilihat aja tapi nggak dibaca. Ada lagi yang sudah membaca tapi tidak dipahami. Ya kan gitu. Tingkatannya seperti itu. Yang paling parah tuh tingkatannya nggak melihat, belum melihat. Kalau belum melihat ini pasti belum membaca, pasti belum dipahami. Kalau sudah dilihat, boleh jadi nanti, tapi nggak dibaca, sekedar lihat, udah, oh iya ini, udah dilihat, oh ini materi untuk minggu depan. Nah, ada yang sudah melihatnya dan membaca, sekedar baca aja, sambil mungkin bisa main game, oh iya ini materinya, gitu kan. Ada juga seperti itu, atau memang dilakukan dengan disisihkan waktunya sekitar mungkin 15 menit, dibaca, dipahami. Nah, ada juga tingkatannya seperti itu. Ya. Jadi sekarang Pak tampilkan di depan. Bagi yang belum melihat, nanti kita sama-sama lihat. Jadi biasakan seperti itu. Apa kan udah capek-capek bikinnya. Masa anak Bapak nggak melihat, apalagi nggak membaca. Biar sama-sama semangat, Bapak semangat bikinnya, termanfaatkan sama anak Bapak, kan gitu. Jadi kalau Bapak membuat materinya, anak Bapak lihat, Bapak akan semangat bikinnya, karena ada yang memanfaatkan. Ya. Bisa dipahami kira-kira? Bisa ya? Nah ini materinya lain kali aja. Nah, materinya ini kan? Materi ini yang materi ini yang akan kita praktekin. Ya, jadi ini yang akan kita praktekin. Meskipun di minggu kemarin Bapak sudah menjelaskan juga, setidaknya yang Bapak jelaskan Bapak perkuat lagi dengan ada materinya. Jadi anak Bapak mau print, silakan nanti mau print, berarti ada fisiknya. Jadi yang intinya jangan bilang nanti nggak ada materi sama Pak Fauzan gitu kan, nggak mungkin lah Bapak catatkan, ya kan? Dan itu pun banyak yang sudah bikin rekap tugasnya, udah Pak rekap nih untuk tugasnya. Nih ada, ini saat Bapak rekap, ini yang sudah mengumpulkan. Nah, ini yang pertama, ini berurut. Jadi Bapak akan rekap terus, silakan dibikin ini linknya. Yang nggak ngirim nanti akan terlihat di sini. Nih, ini sampai ini tanggal berapa Pak input nih? Jangan nanti yang lain bilang Pak, saya belum, nama saya di situ gitu ya. Ini boleh jadi sampai terakhir ini Pak rekap, ini baru yang terakhir. Yang terbaru belum Bapak rekap lagi. Nah, jadi seperti itu nanti. Yang intinya kalau Bapak bikin tugas, silakan
kirim ke grup biar nanti ada waktunya Pak Rekap nanti akan ada namanya di sini. Saat mengumpul tugas masih ada anak bapak yang tidak merubah hak akses. Bapak nggak bisa baca. Hak akses, tahu hak aksesnya? Masih ada tampil kita diminta untuk meminta izin untuk membuka. Kan udah diajarin cara merubah hak aksesnya. Ini kalau nggak salah kemarin ada tuh beberapa orang. Nah, di sini tanda kuning nih, ini Pak nggak suka yang seperti ini. Ini kok nggak tahu dari mana sumbernya nih. Apakah dari Tatia, apakah dari Navela? Karena ini seperti copy paste ini. Ya itu kalau anak bapak copy paste, bapak tahu nanti. Silakan berusaha sendiri. Tujuannya apa? Biar anak bapak paham. Kalau anak bapak paham, udah, Pak inginnya seperti itu. Nah ini bisa aja di copy menta-menta punya temannya. Nih, sama nggak? Sama ini ya. Nah, nanti yang sama itu akan tahu sendiri. Nih, jangan kerjakan lagi seperti itu. Ya berusahalah. Memang anak bapak yang mengerjakan. Pak maunya seperti itu, sportif aja. Kalau terkendala sampaikan di grup. Meskipun anak bapak ada yang bertanya, kalau bisa di grup aja bertanya, biar teman-teman yang lain, anak-anak bapak yang lain tahu juga. Oh iya seperti ini caranya. Nanti kalau nanyanya pribadi-pribadi, nanti ada 34 orang yang bertanya, nggak mungkin bapak balas satu-satu. Nanti kecewa anak bapak. Masa saya dibalas, ini nggak dibalas gitu kan? Nah, tapi kalau di grup kan terbalas semua, semuanya ikut membaca, gitu. Tapi nggak masalah juga. Nanti Pak, kalau yang chat bapak alihkan aja, coba chatnya di grup gitu kan. Tapi kecuali nanti masalahnya pribadi, mungkin ada yang hal-hal yang disampaikan silakan. Tapi kalau untuk sifatnya umum di grup aja kita bicarakan. Bisa dipahami ya? Oke. Nah ini rekapnya. Nah, jadi materi kita ini pertama, tujuan dari kegiatan belajar kita hari ini, anak-anak bapak ini MOS dan jenis-jenisnya ini udah Pak jelaskan minggu kemarin. Penggunaan MOS ini berarti kita praktekin bagaimana anak bapak prakteknya. Nanti di sini anak bapak akan membuat apa? Ini folder, subfolder yang menggunakan MOS. Nah, ya. Jadi bagaimana memanajemen sebuah folder? Bisa aja anak-anak bapak menyimpan dokumen, ya pokoknya tersimpan udah. Jangan seperti itu. Harus kita tata sebagus mungkin. Apalagi anak-anak bapak, contohnya yang berhubungan dengan keuangan, contohnya kan, bikin ini bulan Juli. Nanti di dalam bulan Juli itu ada minggu pertama, atau bikin aja seperti itu. Jadi tertata. Pas kita mau cari laporan kemarin di mana letaknya? Oh iya, letaknya di bulan Juli, di minggu pertama. Dah ada, murah. Meskipun bukan kita yang membukanya, orang bertanya sama kita, orang tersebut bisa lebih mudah mentelusuri. Tapi kalau diacak-acak, oh iya nggak tahu di mana, kemarin disimpan aja, pusing jadinya kan. Nah, jadi seperti itu. Nah, jadi untuk yang kita praktekin penggunaan MOS di sini, anak bapak nanti bikinnya tim folder, ada subfolder dan subfolder lagi. Nah, jadi seperti itu. Ya. Kalau untuk keyboard, anak bapak nanti belajar ngetik 10 jari. Ya, jadi 10 jari. Jadi kita instalkan, ada aplikasinya yang bisa digunakan. Di sini ini aplikasi bisa digunakan. Boleh anak bapak download. Kalau minta aplikasi sama Pak, boleh juga. Kalau bapak ada aplikasinya ini, Typing Master Pro. Ya, jadi Typing Master itu bisa digunakan. Jadi anak bapak coba praktekin nanti. Ya.
Itu juga ini teknik-tekniknya udah Pak lihatkan kemarin. Harusnya anak Bapak materi ini sudah anak Bapak baca. Jadi Bapak nggak menjelaskan ini lagi. Kalau anak Bapak bertanya, mungkin hal-hal yang ragu dengan yang dibaca. Jadi biasakan seperti itu. Kalau Pak kasih materinya, usahakan sempatkanlah waktu untuk membacanya, memahaminya. Kan kasih aja, oh iya, saya hari ini ada materi dikasih Pak Fauzan, saya baca, kan gitu. Jadi nih, nah sekarang kita coba ini menggunakan komputer, karena mungkin anak Bapak belum terbiasa menggunakan. Jadi di sini ini ada apa namanya? Ini kabel power. Coba di komputer tuh ada itu. Ini warna hitam, ya kan? Terlihat? Nah, ini kabel power. Yang ini stabilizer. Di sini nggak, berarti di lapor ini nggak menggunakan stabilizer. Biasanya untuk komputer-komputer rumahan, maksudnya digunakan di rumah, di kantor, digunakan stabilizer. Stabilizer itu untuk menstabilkan tegangan. Jadi nanti tegang listriknya nggak sampai 220, nanti dengan stabilizer itu jadi 220 dia. Dan di stabilizer tuh, jadi stabilizernya ada nanti yang langsung ada baterai penyimpan daya. Pas mati listrik, sumber tegang mati, komputer kita nggak langsung mati. Kita diminta atau dikasih kesempatan beberapa menit untuk mematikan dan menyimpan pekerjaan kita dan mematikan komputer. Bukan menggunakan stabilizer ini kita untuk bekerja. Contohnya anak-anak di kantor bekerja, pas mati listrik secara mendadak. Kalau nggak pakai stabilizer dan UPS, pasti pekerjaan kita langsung hilang atau komputernya mati dan hilang. Itulah gunanya. Ini biasanya kalau yang seperti ini udah dilengkapi dengan UPS stabilizernya. Nih, stabilizer. Kalau yang ada stabilizer yang di rumah warnanya merah biasanya seperti ini. Pak tampilkan. Ini. Pernah lihat seperti ini? Nah, itu stabilizer, tapi nggak menyimpan, nggak ada apanya, baterai cadangnya mati, tetap dia hanya ini penstabil. Bagaimana tegang listrik itu 220 agar nanti tegangan yang masuk ke power supply itu memang 220. Itu fungsinya itu sebenarnya. Kalau yang tadi Bapak tampilkan ini sudah dilengkapi dengan UPS. Jadi nanti mati listrik, dia komputer kita nggak langsung mati, hidup. Biasanya ada dengar bunyi tit katanya kan. Berarti sumber listrik komputer tadi itu diambilnya dari baterai yang ada di UPS. Itu dia. Pernah melihat orang menggunakan komputer seperti itu? Mati listrik, ada bunyi tit gitu kan? Pernah? Enggak? Oh, enggak ya. Kalau enggak apa boleh buat. Kalau yang UPS ya, kalau yang UPS saja seperti ini bentuknya nih. UPS komputer. Coba Pak tampilkan. Nih. Ini UPS komputer. Nah, seperti ini. Nanti anak Bapak akan melihat ini nanti. Mana tahu nanti anak Bapak PKL di kantor, pas dihidupin kok nggak hidup komputernya gitu kan. Ternyata UPS-nya belum dihidupin. Iya. Dari tekan tombol powernya, dibilang sama orang yang di kantor tuh, Pak, komputernya rusak nggak bisa hidup. Ternyata kita harus dihidupin dulu UPS-nya. Ya, ini dia kan contohnya. Jenisnya banyak UPS tuh.
bermacam-macam, mulai dari harganya di bawah 1 jutaan sampai puluhan juta. Yang mahal itu kan baterainya. UPS itu ada yang 15 jutaan harganya. Mungkin tahan 1 hari untuk 1 buah komputer, nggak masalah, bisa digunakan. Tapi pada dasarnya UPS itu agar pekerjaan kita tidak hilang saat komputer mati karena listrik padam. Jadi kita masih diberikan kesempatan untuk menyimpan pekerjaan dan mematikan komputer sesuai dengan yang sebenarnya. Kalau nggak tentu mati mendadak, tap, gitu kan. Kalau nggak pakai itu kan, pas kita gunakan komputer nggak ada UPS-nya, pas gunakan, aduh mati lampu, gitu kan. Ini udah capek-capek ngetik, udah capek-capek mau bikin surat undangan, udah mau apa lagi, mau print, tapi belum disimpan, udah, aduh mati lampu, ulang lagi. Ya. Tapi kalau ada UPS, wih mati lampu, oh, oke, disimpan, matikan komputer, udah tinggalkan lagi, hidup lagi, baru kita lanjutkan. Ya seperti itu. Oke, jadi seperti itu. Ini UPS stabilizer, Pak bikin aja plus UPS gitu ya. Ini monitor tuh yang udah di depan anak Bapak. Monitor tuh ada yang pakai saklar on off, ada yang otomatis hidup aja. Ya, nanti dia kalau nggak digunakan otomatis standby. Ya, jadi seperti itu. Ini dia monitor. Kalau monitor ini ada yang bentuknya bentuk tabung. Pernah melihat? Pernah? Enggak? Nih. Monitor. Ini monitor tabung. Nih seperti ini. Pasti pernah lihat. Ini kan? Ya. Ini monitor tabung. Biasanya di bagian desain, contohnya di percetakan, rata-rata masih menggunakan ini. Contohnya nak Bapak pergi ke di dekat Pasar Kinali ini kan ada percetakan sebelah kanan. Rata-rata biasanya masih menggunakan ini. Kenapa? Ini hasil yang ditampilkan di monitor ini saat dicetak ke media, contohnya nanti ke kertas, itu hasilnya sama. Biasanya kalau menggunakan monitor LCD kadang agak berbeda, hijaunya sudah kita desain hijau seperti ini, pas dicetak agak-agak pudar hijaunya gitu kan. Jadi kalau seperti ini masih ya kualitas yang ditampilkan dengan hasil cetaknya nanti itu persis sama. Nah, itulah kira-kira. Oke, ini monitor. Oke, nah ini kalau untuk ngidupinnya seperti itu, pastikan kabel power sudah terpasang dengan benar. Nah, kalau di sini pastinya sudah terpasang. Boleh jadi nanti sana Bapak gunakan belum terpasang, ya kan? Terpasang. Stop kontaknya tahu? Itu tempat mencolokin kabel power tadi. Nih kan ada. Ini kan kita pasangin. Ya. Kalau lepas itu, ya, jadi pastikan kabelnya tersebut sudah terpasang. Nah, biar kalau pakai ini berarti terpasangnya bukan ke stop kontak tapi ke stabilizer. Sedangkan stabilizer ini terhubung ke stop kontak. Jadi seperti itu apanya. Stabilizer ke stop kontak dan colokan kabel power ini terhubung ke stabilizer. Nah, jadi itu makanya pas mau menggunakan komputer sudah dicolokin, ini nggak dihidupkan, jelas nggak akan hidup komputernya nanti. Itu dia. Oke. Nah ini, kemudian tekan tombol on off. Ya, tombol on off kan ada di komputer. Kalau di sini yang dia ada tombolnya itu tombol on off, ada tombol reset. Kalau tombol on off ya jelas
Sebenarnya tombol on lah. Untuk mematikan ini komputer kita tidak diizinkan dari tombol on off. Ya. Kita diizinkan seperti ini cara mematikannya. Nih. Nih. Jadi ada logo Windows pojok kiri di bawah, pilih dengan cara klik shutdown. Jadi seperti itu mematikan. Jangan Pak mau keluar tekan tombol on off-nya untuk matikan, jangan seperti itu. Ya, kalau untuk menghidupin ya kita gunakan tombol on. Ya, untuk mematikan berarti ini cara mematikannya. Ya. Klik, selanjutnya klik logo Windows yang mana? Yang di bagian sebelah seperti ini. Nih. Nah, di sini ada shoot. Nah, seperti itu matikan. Ya, jangan matikannya tekan tombol on off lagi. Nggak boleh seperti itu. Ya tentu kita simpan pekerjaan kita dulu. Nah, Bapak simpan pekerjaan Bapak, kemudian udah tersimpan, close seluruh aplikasi baru dimatikan. Jadi seperti itu. Ini kan udah dijelasin di sini. Sekarang coba Bapak hidupkanlah komputernya, tekan tombol on yang ada di komputer. Nah, silakan hidupin. Tombol on. Nah, ya. Tombol on-nya di sini. Di sini. Ya, di situ. Tombol on-nya di bagian di bawah tulisan Simbada tuh. Dah. Hidup. Udah hidup? Hidup? Hidup kan? Oke. Mungkin saat anak Bapak gunakan komputer, coba dengarkan dulu, akan berbeda nanti tampilannya. Kalau ini komputer yang di sini itu adalah Windows-nya Windows 10. Kalau di labor KKPI 4 pas anak Bapak gunakan beda tampilannya Pak. Berarti lihat, oh berarti ini Windows 7 ternyata gitu ya. Jadi ini Windows 10. Oke, udah hidup, ya kan? Apa? Oh iya, yang satu ini nggak hidup, gabung aja sama temannya dulu, gabung, ya. Gabung sini, yang dengan yang berdua ini gabung aja situ. Ya. Kita kondisikan aja ya. Kita berbagi aja nanti ganti-gantian sama temannya, sama-sama bisa gitu aja. Oke. Dah. Sekarang silakan anak Bapak melihat tampilannya seperti ini. Ini kan tampil. Ya. Yang di sini itu namanya adalah shortcut. Ini shortcut. Coba lihat, ada kan di desktopnya ini desktop namanya ini. Ini desktop. Ya. Ini shortcut. Aplikasi yang banyak itu shortcut. Ya. Yang di bawah ini namanya apa rasanya? Ingat? Nggak ingat lagi. Iya itu taskbar. Ini taskbar. Nih taskbar. Ya. Yang ini kenapa? Hah? Ini apa namanya? Iya, start menu. Coba dipraktekin. Ini start menu. Ini taskbar. Ini shortcut. Oke. Iya kan? Ini start menu. Di start menu ini ada menu untuk mematikan komputer. Di sini ada. Nih,
Nah, ini. Ada shutdown, ada sleep, ada restart. Apa bedanya? Kalau sleep apa? Kalau sleep apa? Oke, jadi sleep, coba lihat, anak bapak, klik start. Di sini ada sleep. Jadi sleep ini kita men-off-kan komputer, akan tapi RAM-nya dalam kondisi standby. Jadi nanti proses startup-nya ini komputer tidak dari awal. Contohnya nanti kayak bapak mau pergi ke toilet, ternyata gak dibiarkan komputer hidup, tapi dibikin standby. Pas balik lagi, pas kita mau gunakan, otomatis dihidupkan lagi. Dia prosesnya itu nggak dari awal startupnya lagi, karena sudah standby, sudah bisa digunakan kembali. Nah, jadi seperti itu. Kalau restart, boleh jadi nanti kita sudah menginstal aplikasi, berarti komputernya mati dan hidup kembali. Nah, jadi itu di restart. Kemudian yang shutdown ini itu mematikan. Nah, jadi cara biasakan kalau menyelesaikan menggunakan komputer, untuk gunakan menu shutdown ini. Ya, kalau kita sudah gunakan menu shutdown, anak bapak harus harus tekan lagi tombol power untuk menghidupkannya. Ya, oke, coba silakan dipraktekin, matikan, kemudian coba hidupkan lagi. Ya, coba praktekin. Silakan coba praktekin. Nah, mati. Nah, berarti kalau untuk menghidupkannya ya harus tekan tombol power lagi. Ah, ya. Ya, hidupin lagi. Ya. Ya. Oke. Coba hidupin lagi. Kalau yang sudah terbiasa menggunakannya, mungkin senyum aja, oh masa kayak gini gitu ya. Setidaknya ini Bapak sampaikan bagi yang belum terbiasa, sudah tahu jadinya. Oh iya, seperti ini. Ya, karena Bapak menganggap anak-anak Bapak sama. Ya, meskipun si anak Bapak yang ini oh udah bisa. Nah, yang di sampingnya ternyata belum bisa atau belum pernah mencobakan. Ternyata udah dikasih tahu, oh iya seperti ini, gitu ya. Oke, lanjut. Ada pertanyaan sampai di sini? Boleh. Kita belajarnya yang Bapak sampaikan kemarin ringan materinya, nggak berat, ya kan? Maksudnya ringannya ini ya menggunakan komputer, gitu ya. Nggak susah lah. Oke? Ada pertanyaan? Yang mau bertanya boleh? Nah, jadi jangan ragu lagi kalau menghidupkan komputer ini, mematikannya ini. Nah, oke. Sampai di situ materinya anak Bapak harusnya sudah paham. Sekarang kita coba masuk ke materi yang berhubung dengan nih, pindah kita ke ini mouse. Nah, jadi kita akan coba gunakan mouse. Bagaimana klik kanan, scroll, drag, dan double klik, iya kan? Nah, ini kita praktekin membuat folder. Ya, folder. Kita coba langsung praktekin. Nah, yang klik ini seperti apa gitu ya. Kalau definisinya ini. Nih, definisinya. Ya kan? Kalau klik, menekan tombol kiri pada mouse gitu ya. Tombol kiri untuk mengakses menu, memilih. Nah, berarti menu untuk memilih itu berarti kita gunakan klik. Ya, klik kanan. Berarti kita kliknya di bagian kanan mouse, gitu ya.
Biasanya untuk menampilkan Windows Explorer seperti ini, Pak klik kanan di sini. Ya, nah, tampil kan Explorernya? Nah, coba dites. Nih, klik kanan di sini. Nah, nih File Explorer tampil seperti ini. Ya kan? Ya. Coba, nah Bapak ikutin aja ya. Nih, klik kanan di sini. Kalau kita klik, tampil menu. Kalau kita klik kanan, tampil. Nih, bisa kita tampilkan File Explorer nanti. Ya, oke. Nih. Nah, lanjut. Nah, sekarang kita coba klik kanan di sini, ambil File Explorer. Silakan, coba praktekin. Ya, klik kanan di Start, klik File Explorer. Dah? Tampil seperti ini. Tampil? Ya. Kalau tampil seperti ini, pilih this PC. This PC pilih. This PC. Ah, di sini ini namanya partisi. Partisinya C, partisi D. Ya, ini namanya partisi. Ya, caranya bagaimana tadi? Klik kanan, ambil File Explorer. Nah, jadi kalau untuk menyimpan data, jangan pernah menyimpan data di C, tapi nyimpan datanya selain dari C. Kalau C ini adalah sistem. Kenapa dilarang nyimpan data di C? Coba, siapa bisa memberikan penjelasan? Coba nama Bapak yang Putra. Kenapa Bapak sarankan atau disarankan menyimpan data itu selain partisi C? Siapa bisa? Partisi C ini, jadi komputer kita ini nanti pas digunakan ternyata bervirus dan tidak bisa digunakan, dan solusinya diinstal ulang. Ternyata diinstal ulang, diperbaharui sistemnya, data-data kita semuanya berada di C. Kemungkinan data kita hilang itu lebih besar. Tapi kalau kita simpan data-data kita di D, selain partisi C, kemungkinan data kita hilang tuh lebih kecil. Karena data kita terpisah antara sistem dengan data, terpisah. Kalau kita letakin di sini, wah, berarti kalau install ulang data pasti hilang. Itu makanya menyimpan data kita di D. Sama, Pak, dokumen itu di mana posisinya? Dokumen itu posisinya adalah di C. Jadi jangan menyimpan data di My Document. Biasanya kan kalau langsung digunakan, simpan, masuknya ke My Document. Biasanya seperti ini contohnya, Pak jalankan Microsoft Excel seperti ini. Ya, nih, nggak usah dicobakan, lihat aja dulu. Ini yang Pak simpan. Klik file, klik save, otomatis dia ke My Dokumen ini. Kalau nggak disetting saat proses instalasinya, nih kan ke dokumen ini C. Jadi nanti pasti banyak tersimpan di C dokumen-dokumen. Nah, inilah yang Bapak coba pelajari, bagaimana kita nyimpannya bukan di dokumen, tapi kita bikin satu folder di partisi selain C, kemudian kita simpan terus di situ. Ya, ini kita coba praktekin nanti. Mana dia tampilnya tadi?
Ini, oke. Ini kan Zeus PC. Berapa partisinya? Berapa? Di komputer anak Bapak berapa buah partisinya? 2. Ada partisi C dan D. Boleh jadi nanti di komputer ada 2, ada 3, ada lagi nih. Setelah D ada E. Bahkan ada 4 nanti. Bahkan ada 5. Ya. Kebetulan di komputer labor ini 2. Ada C dan ada D. Kalau kenapa C, kenapa D-nya ini anak Bapak mau tahu kenapa kok C? Itu sebenarnya anak TJKT tahu dia tuh kenapa kok C. Sedangkan abjad dari A, kenapa kok A enggak A gitu kan? Ya. Ini kan kenapa kok C? Jadi A dan B itu sudah digunakan. Kalau A itu digunakan untuk floppy disk namanya. Dulu orang masih menggunakan disket. Tahu disket? Tahu disket? Disket tuh sebesar ini kok. Menyimpan datanya hanya 1, sekian. Kalau nggak salah Bapak 1,4 mega. Berarti menyimpan MP3 nggak masuk ke disket. MP3 itu 3 megaan. Kalau kualitas musiknya yang bagus. Kalau kita simpan di disket, berarti kita butuh 3 buah disket untuk menyimpan MP3-nya. Kalau sekarang kan sudah besar kapasitas penyimpanan. Ada flash disk. Flash disk sudah ada yang 128 GB. Kalau disket dulu hanya 1,4. Ada yang 1,8 nyimpannya. 1,8 mega, nggak sampai 1 GB. Kalau sekarang kan udah canggih untuk penyimpanan. Ada yang HDD, ada yang SSD. Ya kan? Tuh. Nah, jadi kita klik di bagian D ini, klik. Nah, kalau kliknya berarti terpilih aja. Kita klik 2 kali. Nah, terbuka otomatis. Coba praktekin. Coba praktekin ya. Klik 2 kali di sini, klik 2 kali. Nah. Bisa? Terbuka? Ini coba back lagi. Klik. Oke. Coba back. Gantian sama temannya. Coba gantian sama temannya. Nah, kayak mana klik tuh? Oke. Kan ada bertiga. Coba di back, coba klik lagi. Nah. Bisa? Oke. Nah, di sini ini namanya apa? Namanya folder. Ini namanya folder ini. Folder. Nah, ini folder, banyak foldernya kan? Nah, jadi nanti tugasnya membuat folder. Nama folder yang dibuat informatika. Caranya klik kanan di sini, klik kanan. Nah, itu dia. Coba klik kanan. Klik kanan. Silakan diikutin. Kemudian klik new. Nah, klik kanan. Di luar ini, pokoknya di luar ini klik kanan, nah, geser ke sini. Jangan klik kanannya di sini. Kalau klik kanannya di sini berarti dalam ini nanti yang akan dibikin. Nah, klik kanan, ya. Ya. Oke, klik kanan di sini. Oke. Kemudian klik now. Nah, di sini ada folder. Klik kanan. Kemudian tulis namanya informatika. Oke. Nah, ini kebetulan sudah ada. Ini dia informatikanya. Nih, informatika udah ada. Coba bikin informatika. Hasilnya seperti ini. Informatika. Sudah? Sudah? Nah, double klik di informatika. Oke. Kemudian di dalam informatika ini bikin nama anak Bapak masing-masing yang dalam satu komputer tuh. Klik kanan lagi. Pak bikin lagi nama Bapak di sini. Contohnya namanya
Al-Fatih Rizky. Oke, silakan. Kalau bertiga di komputer tersebut bikin namanya bertiga. Ganti-gantian bikinnya. Coba. Sudah? Sudah? Ya. Sekarang kita coba menyimpan satu buah file ke folder anak-anak Bapak tadi. Ya. Jadi anak Bapak akan menyimpan satu buah file ke folder yang sudah dibikin tadi. Yang sudah dibuat tadi. Caranya kita gunakan aplikasi yang sudah ada. Ini di sini ada klik start, kemudian anak Bapak ketikin find. Nah, find. Nih, coba find. Kemudian tampil find. Seperti ini, kan tampil find. Ya. Tampil find, ya. Tampil find. Kemudian di aplikasi ini ada nih menunya, ini namanya menu minimize. Minimize. Coba klik minimize, otomatis berada di pindah dia ke taskbar. Nah, kalau untuk mengaktifkannya kembali kita klik. Oke, nah itu dia. Coba Mbak praktekin. Nih. Oke. Ya. Nih, coba minimize. Tampilkan hanya desktopnya saja. Oke, seperti ini tampilkan. Coba minimize semuanya. Udah tampil. Minimize semuanya, tampilkan desktop. Kemudian kita bisa tampilkan Explorer lagi ini. Ini dia kan, informatika. Coba biasakan. Nah, minimize. Nah, bisa pindah kita. Nah, jadi itu fungsi taskbar. Taskbar ini kita meletakin aplikasi yang sedang kita jalankan. Sini bisa langsung digunakan. Ini dia. Ini kita minimize, pindah lagi ke sini. Oke, nah, coba praktekin seperti itu. Nih. Oke. Dah. Sekarang yang akan kita praktekin, kita akan menyimpan satu gambar ke folder yang sudah dibuat tadi. Caranya, mungkin anak Bapak di handphonenya ada screenshot. Di komputer ini ada juga screenshotnya. Ya, contohnya di handphonenya tinggal gabungin gini, sap, langsung screenshot. Atau tombolnya tap, ada screenshot. Nah, jadi layar di desktop kita ini bisa kita langsung screenshot. Nanti kita pindahkan ke Find, nanti kita simpan di folder yang dibuat tadi. Oke, caranya lihat di keyboard. Ada tulisannya PRTSC screen. Ada? Lihat di keyboard. Tulisannya ada PRTSC. Ada? Print screen, tombol print screen. Terlihat? Nah, coba diklik satu kali. Klik satu kali. Coba caranya seperti ini. Perhatikan. Semua yang tampil aplikasi di sini anak Bapak minimize dulu, tampilkan desktop dulu. Kita mau screenshot desktop. Oke. Kita mau screenshot desktop. Kemudian tekan tombol print screen satu kali. Kemudian jalankan Find, kemudian ambil di sini ya. Kemudian paste. Seperti ini ya tampilnya nanti. Ya. Coba praktekin. Nih, caranya tekan print screen satu kali. Tekan satu kali. Kemudian ambil Find. Ya. Kemudian paste. Pastenya
file. Enggak ada ya. Pakai apa aja? Ini. Paste di sini. Pas. Tuh pindahkan. Coba pindahkan. Pindah. Coba. Yang sudah pindah, langsung klik file. Nih, klik file. Ambil save as. Save as. Kemudian pilih folder tadi. Nih, this PC. Klik this PC. Kemudian klik D. Ambil informatika. Simpan di Al-Fatih tadi. Kemudian kasih namanya gambar. Ya, bikin nama gambar desktop gitu aja. Desktop. Dah, selesai. Kemudian Bapak bisa lihat lagi mana dia yang tersimpan informatika di Al-Fatih tadi. Oh, ternyata ini desktop saya udah tersimpan. Nah, coba praktekin. Bisa? Bisa? Enggak? Oke, Bapak ulangi lagi. Ini Bapak tutup kembali. Ini yang Bapak hapus. Oke, Bapak tampilkan. Ini tampilkan monitornya seperti ini. Kemudian Bapak print screen. Ya, ini Bapak jalankan aplikasi Find. Kemudian klik home, paste. Nih, akan pindah, ya kan? Bisa? Bisa nggak? Bisa? Enggak. Nah, kemudian simpan. Klik file, save as. Nah, klik this PC, cari D, pindahkan ke informatika. Nah, Al-Fatih Rizky, ketikin di sini gambar desktop. Oke, dah selesai, udah berhasil disimpan nih. Udah ditutup aja lagi. Udah ditutup, lihat lagi. Oh, ini dia gambar desktop, udah berhasil disimpan. Oke, coba praktikin. Mana? Ya, mana? Oh, mana? Dah, yang belum bisa, coba perhatikan. Jadi tujuan kita belajar sekarang ini, anak Bapak bikin folder, men-screenshot di tampilan yang ada di monitornya, biar anak Bapak jangan langsung simpan begitu aja. Anak Bapak tentukan kemana posisi gambar ini disimpan. Itu tujuan Bapak sebenarnya. Nah, coba perhatikan, ikutin. Kalian jangan gunakan yang lain lah dulu komputernya. Nanti maksudnya ikutin yang sesuai dengan yang Bapak suruh, kerjakan. Kalau sudah paham, udah. Kalau nggak digunakan komputernya, mau browsing, cari-cari, baca-baca di internet, silahkan, nggak apa-apa. Tapi yang Bapak minta dipraktekin, silahkan dicoba dipraktekin dulu. Ya, coba dipraktekin. Nih, kenapa Bapak jalankan Paint, kata Bapak tadi kan? Karena Paint ini udah ada di komputer anak Bapak, nggak perlu diinstalkan. Kalau sistem operasinya Windows sudah ada bawaannya itu. Itu makanya aplikasi ini Bapak minta jalankan, karena nggak perlu diinstalkan, karena sudah ada di komputernya. Itu. Nanti kalau Pak suruh nanti aplikasi yang lain, Pak aplikasi ini nggak ada Pak, ini nggak ada Pak, gitu kan? Karena bukan
di aplikasinya bagaimana anak bapak menyimpan dokumen dan disimpan di folder yang sudah kita buat tadi. Itu tujuannya. Itu tujuan sebenarnya. Nah ini anak bapak jalan kampanye. Kemudian ini tadi udah Pak jelaskan, ada minimize. Ini sini ada restore down, kemudian ada close. Ini untuk menutup aplikasi, close. Nih, berarti kita close, hilang dia nggak ada di taskbar. Tapi kita bisa menampilkan aplikasi Paint di sini. Caranya seperti ini. Paint. Kemudian sudah jalan, kita langsung klik kanan di sini, langsung anak bapak kasih pin. Di sini ada pin. Nih. Pin di saat ditutup otomatis masih ada di sini tinggal. Ini kan, langsung kita jalankan aplikasi di sini lagi. Nah, itu juga bisa. Nah, sekarang screenshot tampilan desktop kata Bapak tadi kan. Nih. Pak, saya mau screenshot tampilan yang lain. Boleh. Contohnya Bapak tampilkan seperti ini. Pak tampilkan file explorer ini, nggak harus desktop yang di screenshot. Bapak tampilkan ini Bapak mau screenshot, bisa. Pokoknya apa yang ada di monitor kita itu bisa kita screenshot, nggak harus desktop. Nah ini Pak screenshot, print screen. Nah langsung kemudian Pak jalan kampanye, kemudian nanti ini Bapak pastikan, kan tampil nih, tampil kan? Nggak harus desktop, tampilan desktop. Yang penting tampil di desktop itu akan ditampilkan screenshotnya. Sama kayak di handphone kita. Kita maunya yang seluruh tampil di handphone ini kan kita screenshot, kan tampil semuanya. Ya, oke, kita simpan. Kita simpan, save as. Kemudian dah. Ini this PC. Nah, kan kita tentukan D, kemudian informatika, mana dia? Nah, ini Pak simpan di sini gambar desktop, gambar explorer. Nah, kemudian kita tutup aja filenya. Kemudian kita lihat lagi di Pak simpannya di informatika di Gustifa Fauzan. Oh ini dia. Ini dia tampilannya seperti ini. Hasil screenshot tadi. Ya. Ini dia kan? Karena Bapak layar desktop Bapak ini 2, yang anak Bapak dia 1, yang ini yang Bapak gunakan ini. Ini sekarang yang tampil. Ini yang Bapak tampilkan sama anak Bapak. Itu makanya 2 dia. Ini Bapak tadi Bapak buat sekarang ini Bapak lagi buka WA. Ini kan? Anak Bapak lihat ini. Itu maka hasil screenshotnya panjang seperti itu. Ya, kan bisa aja. Kalau ada satu lagi bisa 3 nih tampilnya. Kalau Bapak biasanya satu lagi monitor nih, bisa kita lihat. Nah, oke. Ini nih. Ini kalau seperti ini hasil screenshotnya mungkin berbeda. Kalau anak Bapak cuma tampil 1, ya kan? Kalau Bapak tampil panjang seperti ini. Ya. Oke, silakan dicoba praktekin. Pastikan anak-anak Bapak sudah paham. Baru kita masuk bagaimana ngetik 10 jari. Jadi silakan pastikan anak Bapak sudah paham. Kalau tidak paham bertanya, bantu temannya. Ya, contohnya yang sudah paham bantu temannya biar tambah paham. Nanti kalau Bapak juga kan anak Bapak kalau ngasih tahu temannya, oh iya seperti ini, tambah mengerti jadinya. Baik, anak Bapak semuanya, kita sekarang coba
menginstalkan aplikasi Typing Master Pro ini. Jadi nanti anak bapak akan berlatih menggunakan aplikasi Typing Master Pro ini untuk mengetik 10 jari. Ya. Jadi karena di komputernya belum ada aplikasi Typing Master, jadi nanti anak bapak akan menginstalnya. Jadi nanti untuk langkah-langkah installnya seperti ini. Ini ada Typing Master, kemudian kita klik kanan di ekstrak dulu. Kemudian setelah diekstrak tampil nanti foldernya, hasil ekstraknya. Ini ada Typing Master Pro. Kemudian dijalankan aplikasinya. Ya. Nanti akan terlihat seperti ini. Typing Master. Nah, ini dia, jalankan aplikasi Typing Master Pro ini. Tinggal kalau untuk menginstalnya, anak bapak Typing Master. Kita tunggu prosesnya. Nih tampil. Kemudian tampil seperti ini. Yes. Ya. Lalu tampil seperti ini. Oke. Ini kita tinggal next. Pokoknya next aja. Next. Ini nggak usah diganti, biarkan aja. Next. Install. Ini. Ya. Kemudian finish, selesai. Lalu aplikasinya tampilnya seperti ini. Ini dia tampilannya. Nah, ini tampilan aplikasinya. Kita ketikin nama seperti Bapak ketikin nama Bapak Fauzan, enter. Ini start kursus. Kemudian ini petunjuk-petunjuknya, kita tinggal start di sini. Ini yang pertama 11, berarti kita diminta home row. Berarti basicnya ini posisi jari kita. Coba, nah Bapak coba praktekin posisi jarinya, jari kelingking yang kiri seperti ini, A, S, D, F, J, K, seperti itu. Ya. Untuk posisinya ada di materi kita. Nih, di sini, nah dia, nih, ada materi kita di sini. Nih, sejajarkan pergelangan tangan dengan telapak tangan. Ini berarti sejajar lah tangan kita ini ya. Kalau dari apanya kan. Kemudian di sini upayakan pergelangan sejajar dengan telapak tangan, lemaskan pergelangan tangan dan jangan tegang, jangan kaku. Nah, nanti gini nggak bisa digerak-gerakin nanti, nggak bisa. Kemudian posisikan siku menggantung, nah gitu. Jangan terletak di meja, gantung, ya kan? AS. Lalu lemaskan jari telunjuk dan jari manis Anda. Tekan tombol dengan tenang, jangan ada hentakan, tak-tak, yang seperti itu. Ya. Kemudian bila tidak sedang mengetik, lemaskan keseluruhan tangan. Bila sedang tidak mencet tombol di keyboard. Jadi keadaan sebelum mengetik juga mempengaruhi kondisi Anda di saat mengetik. Nah, jadi seperti itu. Silakan dilihat materinya, dibaca. Nah, kemudian ini dia, kita coba praktekin. Jadi A, S, D, F, J, K. Nah, jadi seperti ini posisinya. Ini posisi awal. Ya, kemudian kita coba next, oke. Di home, baru kita coba praktekin. Nih, praktekin. Nih. Nah, ini kan, kalau seperti ini dianggapnya salah. Kita disuruh nekan pakai linking. Nah, ini
Oke. Tuh. S, J, F. Ya, nah, berarti kalau ada tanda silang seperti itu berarti salah kita menekan tut dari keyboard. Ini. Nah, jadi itu kan diarahkan. Nah, ini diarahkan A, spasi, S, spasi, ya. Apalagi D, spasi, ya. F, spasi. Kan kita nggak perlu lihat keyboard. JJ, spasi, KK, spasi. Nah, ya. Oke. A, S, spasi, DF, spasi, AF, spasi, DF, spasi. Ya, apalagi? J, E, spasi. Nah, kalau Bapak klik yang lain, dianggapnya salah. Ya kan? Ya, L. Oke. Seperti itu. ASDL, J. Ya. AA, DD, JJ, LL. Nah, seperti itu. Itu yang melatih anak Bapak untuk menggunakan keyboard. Nah, kalau salah nanti nggak bisa lanjut. Nah, jadi seperti itu. Itu yang kan anak Bapak coba praktekin. Ya. Oke. Silakan kita coba instalkan aplikasinya. Bapak simpan di flash disk ini. Nanti anak Bapak masukin, coba perhatikan, masukin ke USB komputernya seperti ini. Masukin. Kemudian nanti akan terbaca. Cara membukanya, klik kanan lagi di sini. Ya kan? File Explorer. Lalu klik di bagian USB. Ya. Di bagian USB. Kemudian ambil atau copy typing master. Klik kanan, copy. Ya. Kemudian klik this PC lagi. D. Cari informatika, kopikan di luar, di dalam folder informatika. Paste. Nah, seperti itu. Kemudian install, klik kanan di sini. Ekstrak, lalu instalkan. Next, install tadi sampai selesai dan bisa digunakan. Bisa dipahami? Setelah dikopikan, silakan dieject. Ini diejectnya bukan itu, kamu jelek, bukan gitu ya. Klik kanan di sini, eject apanya, flash disknya. Bukan dieject, wah kamu jelek ini, kamu bukan gitu. Jadi aja diejectnya gitu, pakai T J-nya. Klik eject, nah baru flash disknya dilepas atau dicabut. Nah, ini, coba kopikan, gantian dari sinilah. Nah, di kelompok ini gantian sampai ke ujung. Silakan. Baik, coba Bapak perhatikan. Ya, perhatikan. Jadi untuk materi yang berhubungan dengan anak-anak Bapak menggunakan komputer, penggunaan mouse dan keyboard, itu materinya sudah Bapak sampaikan. Jadi silakan digunakan dan diaplikasikan. Seperti anak-anak Bapak untuk mengetik 10 jari mustahil bisa lancar kalau tidak pernah dipraktekin. Itulah gunanya aplikasi Typing Master Pro. Seperti ini aplikasinya. Ini sebenarnya untuk melatih, memperkenalkan ke jari kita. Oh, ini ini tombol yang harus ditekan. Jadi kalau sudah kita biasakan, sering dipraktekin, otomatis yang tadinya jari-jari kita ini kaku, tekniknya kita sudah tahu, itu akan mudah nanti. Ya. Akan lancar dan
otomatis dengan berjalannya waktu anak-anak Bapak akan terbiasa menggunakan keyboard tersebut untuk 10 jari. Nah, jadi aplikasi Typing Master ini memaksa kita untuk menggunakan tombol di keyboard itu sesuai dengan jari yang seharusnya digunakan. Seperti ini. Ini kan diminta kita untuk menekan jari manis kiri untuk S gitu kan. Kalau belum terbiasa, boleh sekali-kali lihat keyboard kita, tapi usahakan kalau bisa lihatnya ke monitor. Lihatnya ke monitor. Nah, kita coba mengingat posisi dan di mana harus jari yang menekannya. Nah, jadi seperti itu. Biasakan, dilatih terus, dilatih. Sembari anak-anak Bapak gunakan komputer, awal-awalnya gunakan seperti itu. Buka aplikasi Typing Master, kemudian coba gunakan itu dulu. Ya, biasakan. Kalau bisa pas awal-awal menggunakan komputer, jalankan aplikasi Typing Master, anggap itu gamenya kita. Ketikin. Biasakan. Ya. Jadi jangan anak Bapak beranggapan, Pak, saya ingin belajar, ingin lancar, ngetik 10 jari, tapi bisa nggak Pak? Nggak pernah dipraktekin. Itu kalau jawabannya mustahil. Tapi Pak, bisa nggak saya lancar kalau saya biasakan Pak menggunakan teknik 10 jari ini? Insya Allah dengan berjalannya waktu anak Bapak akan lancar dengan sendirinya. Kuncinya apa? Kuncinya dipraktekkan terus. Biarlah kita lambat menggunakan tut jari kita ini, tapi kesalahannya sedikit. Untuk apa? Cepat tapi ngetiknya 11 jari. Gini-gini. Ya, jadi usahakan mengetiknya memang dari dasar aja dulu, nggak usah yang nggak sulit-sulit, nanti bosan kita. Yang huruf A, S, D, F, J, K, L, titik, koma, itu aja dulu. Dilancar-lancarkan. Udah kenal jari kita, baru pindah ke tombolnya, tombol yang di atasnya. Ya. Lanjut ke materi yang ada di Typing Master. Mungkin untuk materi minggu depan masih ini. Jadi anak Bapak akan Bapak suruh latihan ini lagi. Ya. Sampai nanti Bapak akan coba siapa di antara anak Bapak yang paling cepat menggunakan keyboard nanti. Nah, jadi seperti itu. Ya. Jadi untuk hari ini kita cukupkan pembelajaran kita. Silakan komputernya dimatikan, ditutup semua aplikasi yang jalan, matikan komputernya. Ya, Bapak akhiri pertemuan ini dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.